Halo penonton setia, kembali lagi di podcast Parenting Cerdas, Rumah Cahaya. Hari ini kita akan membahas topik menarik nih teman-teman, yaitu mendampingi anak dengan tepat, pengenalan modul PPI numerasi orang tua anak usia 5-6 tahun. Bersama saya sudah hadir Kak Fadlia Nuraini, atau biasa kita sapa Kak Lia. Halo Kak Lia. Kak Lia ini sedang menempuh S2 Psikologi Pendidikan di Universitas Al-Azhar Indonesia loh teman-teman, dan sedang meneliti serta mengembangkan modul pelatihan ini. Halo Kak Lia, apa kabar? Alhamdulillah baik. Halo, terima kasih loh sudah mengundang aku podcast di sini. Masya Allah, justru aku loh ya yang terima kasih karena kakak sudah berkenan datang ke Rumah Cahaya. Kak Lia, mungkin bisa dijelaskan dulu nih apa yang melatar belakangi pengembangan modul pelatihan PPI numerasi ini, Kak. Kalau aku ya, latar belakang mengembangkan modul PPI ini modulnya nih, bisa dilihat ya teman-teman semua. Modul PPI ini adalah salah satu upaya untuk mendekatkan lagi orang tua ke anaknya. Kenapa sih PPI? Karena PPI itu kan seperti rancangan program pembelajaran ya, tapi sifatnya itu individual. Jadi orang tua tuh harus tahu dulu kebutuhan anaknya apa, anaknya sudah bisa apa aja, anaknya kurangnya apa. Nah, seperti itu sih sebenarnya sesuatu yang paling banget melatar belakangi aku untuk mengembangkan modul ini. Jadi modul ini memang fokusnya untuk orang tua menyesuaikan cara mengajar anak ya, Kak? Betul. Kalau begitu, bisa nih Kak Lia jelaskan dulu isi serta struktur modulnya seperti apa, biar penonton kita makin paham nih, Kak. Ya, jadi modul ini seperti yang kita lihat ya di layar, ada namanya loh. Modul ini namanya modul ceria, cerdas, riang, numerasi anak. Nah, di dalam modul ini orang tua itu akan dilatih. Materi pelatihannya itu ada di depan sini ya, teman-teman. Jadi, materi pelatihannya itu orang tua akan diberikan pengetahuan tentang tahapan perkembangan aspek numerasi anak usia 5-6 tahun. Jadi, seperti yang aku bilang sebelumnya ya, numerasi itu tidak hanya sekadar angka. Jadi, di sini orang tua akan dikasih tahu kalau anak 5-6 tahun harusnya sudah bisa apa, harusnya sudah mampu apa, seperti itu. Selain itu, orang tua juga akan diajarkan, akan dijelaskan tentang ruang lingkup numerasi dan cara menstimulasinya. Ruang lingkup numerasi itu banyak loh, ternyata aljabar itu masuk ruang lingkup numerasi. Terus gimana caranya orang tua ngajarin aljabar ke anak usia 5-6 tahun? Kan tidak mungkin ya seperti ngajarin anak SMA. Iya. Nah, selain aljabar, ternyata geometri itu juga masuk ke numerasi. Geometri itu bangun datar ya, persegi, persegi panjang, lingkaran, segitiga, dan banyak lagi bangun datar. Selain ada geometri, ada aljabar, kita juga ada kemampuan spasial ternyata tentang posisi di atas, di bawah, di depan, di belakang, di samping kanan, samping kiri. Itu juga termasuk ternyata ke dalam numerasi. Selain itu ada pengukuran dan perbandingan, panjang, pendek, tinggi, rendah, besar, kecil, berat, ringan, itu ternyata masuk ke dalam numerasi. Dan orang tua akan diajarkan bagaimana cara menstimulasinya. Gitu, Kak. Terus selain itu, yang paling penting adalah orang tua harus tahu bagaimana cara menyusun PPI itu sendiri. Orang tua harus tahu. Berarti menyusun PPI itu kita akan berkenalan dengan PPI dan cara menyusunnya. Orang tua itu dijelasin dulu loh. Gimana caranya melakukan asesmen awal pada anak. Asesmen awal pada anak itu meliputi kekurangan anaknya apa, kelebihan anaknya apa. Berarti kalau orang tua sudah tahu kelebihan dan kekurangan anaknya apa, orang tua juga tahu kan mana yang mau distimulasi duluan, mana yang nanti-nanti dulu gitu. Nah, terus materi yang terakhir dari pelatihan ini adalah sebenarnya materi refleksi sih. Jadi orang tua itu harus menyadari bahwa dia adalah agen utama dalam menstimulasi anak. Jadi tidak hanya mengandalkan sekolah aja, karena kan banyak ya orang tua yang sibuk lalu jadinya hanya mengandalkan sekolah. Nah, di sini kita akan ingatkan lagi bahwa
orang tua itu agen utama dalam merancang pembelajaran untuk anak-anaknya gitu, sesuai sama latar belakangnya kenapa aku meneliti dan mengembangkan modul ini gitu Kak. Masya Allah, keren banget ya teman-teman, isi dan strukturnya benar-benar lengkap. Lalu bagaimana nih Kak bentuk pelatihannya? Apakah berbentuk seminar, workshop, atau bisa belajar mandiri Kak? Oke, kalau misalnya pelatihannya itu kita ada seminar. Seminar itu untuk sebenarnya melingkupi semuanya loh. Seminar itu untuk mengajarkan materinya. Terus ada workshop. Workshop itu orang tua akan diberikan kertas rancangan. Dia akan merancang PPI-nya untuk anak-anaknya misalnya. Untuk anaknya yang berusia 5-6 tahun. Mungkin kita akan langsung kasih kalau orang tua itu harus merancang dalam 1 minggu gitu ya. Jadi di hari Senin orang tua mau mengajarkan apa, di hari Selasa orang tua mau mengajarkan apa, sampai hari Minggu orang tua mau mengajarkan apa. Selain itu, di sini juga ada kolom refleksi loh untuk orang tua. Jadi di sini ada ruang penilaian diri untuk orang tua. Orang tua itu, nah, di sini ada pertanyaan untuk diri sendiri. Apakah Anda memahami pengertian numerasi pada anak usia dini? Jadi cukup lengkap ya kalau misalnya kita mau lihat isi modul dan isi pelatihannya. Dan ini diharapkan orang tua itu bisa terbantu untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, untuk menciptakan pembelajaran yang terstruktur tapi tetap fleksibel untuk dilakukan di rumah. Jadi kan kalau misalnya kita lihat anak usia dini itu kan sekolah paling banyak atau paling lama itu hanya dari jam 8 sampai jam 11 ya kalau anak TK. Betul, benar Kak. nggak? Betul banget Kak. Nah, padahal jam 8 sampai jam 11 berapa jam coba? Cuma 3 jam. 3 jam dia di sekolah. Lalu setelahnya dia kembali pulang sama siapa? Sama orang tuanya kan? Nah, kalau hanya mengandalkan sekolah dalam waktu yang hanya 3 jam itu, kira-kira optimal nggak kita menstimulasinya? Jadi ini sebagai refleksi untuk orang tua bisa menstimulasi di rumah secara efektif, terstruktur tapi fleksibel gitu Kak. Masya Allah, wow, menarik sekali ya teman-teman. Jadi lebih fleksibel nih. Lalu apa sih manfaat nyata yang bisa dirasakan orang tua dan anak setelah mengikuti pelatihan ini Kak? Bisa tolong jelasin nggak Kak? Nah, manfaatnya itu sendiri, itu udah aku tulis loh di modul ini. Jadi manfaatnya orang tua diharapkan setelah keluar dari ruang pelatihan akan meningkat pengetahuannya tentang numerasi. Masya Allah. Terus orang tua punya kemampuan untuk menyusun kegiatan numerasi di rumah berdasarkan PPI yang sudah dipelajari. Selain itu, orang tua yang paling penting, orang tua itu bisa menerapkan pembelajaran yang menyenangkan buat anak. Coba deh, kalau kakak aku kasih belajar nih, belajar tentang tambah-tambahan. Aku cuma kasih kertas sama pensil. Kira-kira tertarik nggak kakak sebagai anak kecil, sebagai anak usia 5-6 tahun, tertarik nggak belajar numerasi? Kalau cuma kertas sama pensil? Enggak sih Kak. Enggak, Apalagi anak usia 5-6 tahun yang sedang ingin sekali mewarnai atau yang lain-lainnya Kak. Betul. Pembelajaran menyenangkan itu kita bisa pakai benda-benda nyata yang ada di rumah. Betul. Misalnya dia punya mobilan nih, bundanya boleh loh, adek mobil 2 ditambah bunda kasih lagi mobil 3, kira-kira mobil adek ada berapa? Itu kan numerasi ya. Secara tidak sadar ternyata orang tua sudah menstimulasi. Lalu kita berikanlah arahan agar orang tua menyusunnya lebih terstruktur. Jadi tujuan pembelajarannya juga jelas, apa yang ingin dicapai. Gitu loh Kak tujuannya. Masya Allah, ternyata banyak nih teman-teman manfaat dari pelatihan seperti seminar, workshop, atau belajar mandiri dari pelatihan PPI ini teman-teman. Lalu bisa kasih contoh nggak nih Kak kegiatan numerasi sederhana dari modul ini? Kegiatan numerasi sederhana dari modul ini yang bisa Bunda terapkan di rumah itu menarik banget. Kita bisa bermain mencari harta karun. Wah, mencari harta karun dengan numerasi, gimana caranya? Mencari harta karun dengan numerasi misalnya, di rumah ditempel beberapa petunjuk untuk ke daerah atau ke tempat kita menyimpan harta karun. Jadi di petunjuk itu misalnya ada bebek, ada gambar bebek ya, gambar bebek,
3 atau terus di bawahnya ada datang lagi bebeknya 3 lagi. Kira-kira berapa tuh bebeknya? Di petunjuk itu anak menghitungkan bebeknya ada berapa. Setelah itu misalnya dia ke pos yang satunya lagi, ada petunjuk lagi, ada clue-nya lagi. Misalnya, tolong meloncat 4 kali. Berarti kan dia akan menghitung meloncat 4 kali. Misalnya, kalau mau ditambahin clue-nya, boleh loh. Adek meloncat 4 kali ke kanan, seperti itu. Nanti dia akan meloncat 4 kali ke kanan. Itu kan kita sudah numerasi kan? Perhitungannya ada, numerasinya dari 1 sampai 4, betul nggak? Betul. Terus kemampuan spasialnya juga ada, ke kanan. Pengenalan arah, itu sederhana banget, tapi anak itu akan tertarik dan sangat membekas pembelajaran seperti itu. Gitu, jadi kalau kita aja nggak suka kan, cuma pensil sama kertas gitu belajar, kita pasti butuh media yang lain. Apalagi anak usia 5-6 tahun, gitu. Masya Allah, wah keren, luar biasa sekali nih teman-teman. Kalau ke depannya nih Kak, apa sih dampak yang Kak Lia inginkan nih dari implementasi modul ini? Sebenarnya kalau dampak jangka panjang tuh, aku tuh berharap banget anak-anak itu bisa senang belajar matematika gitu ya. Karena matematika atau numerasi itu kan kita lihatnya induk dari segala pelajaran, iya nggak sih? Nah, selain itu yang paling penting untuk anak itu terbentuk lingkungan belajar yang positif di rumah. Itu kan akan mendukung banget ya, kalau misalnya terbentuk lingkungan belajar yang positif di rumah, itu akan mendukung banget perkembangan kognitif anak. Betul banget Kak, apalagi dari orang tuanya langsung ya? Betul, apalagi dari orang tuanya langsung itu akan membentuk core memory gitu kan buat dia. Akhirnya dia senang belajar, akhirnya dia lebih berprestasi di sekolah. Dampak jangka panjangnya dia bisa lebih percaya diri. Itu banyak banget sih dampak jangka panjangnya itu dari berbagai sektor gitu loh. Itu bisa diterapkan sampai kolaborasi ya, jadi ikatan kolaborasi antara anak dan orang tua, komunikasi anak dan orang tua itu juga bisa terbentuk banget dari keaktifan orang tua dalam merancang pembelajaran untuk anak di rumah. Seperti itu Kak. Keren nih teman-teman. Kak, tolong dong kasih pesan-pesan nih. Pesan Kak Lia untuk para orang tua yang ingin mulai menerapkan PPI numerasi di rumah. Pesan aku untuk orang tua di rumah, kita mulai dengan mengenali anak terlebih dahulu. Kita harus tahu kebutuhan anak, kita harus tahu kekurangannya apa, kita harus tahu kelebihannya apa. Lalu kita akan bisa tahu cara menstimulasinya dengan efektif gitu Kak. Oh, berarti memang pengaruh besarnya itu dari orang tua dulu nih teman-teman. Berarti orang tua harus menjadi agen utama ya Kak untuk mengetahui kebutuhan anaknya sendiri. Betul, orang tua harus jadi agen yang utama yang paling tahu kebutuhan anaknya. Terima kasih banyak Kak Lia. Aku mau bacain nih, ada kalimat yang semoga inspiratif untuk ayah bunda di rumah. Masya Allah, kata-kata hari ini dong Kak. Setiap anak adalah benih unggul yang membutuhkan cahaya cinta dan air kebijaksanaan untuk bertumbuh sesuai takdir kehebatannya. Masya Allah. Jadi, tidak ada kata terlambat nih ayah dan bunda sekalian untuk mengetahui kebutuhan anaknya masing-masing. Terima kasih banyak Kak Lia atas penjelasan inspiratifnya. Semoga modul ini bisa membantu banyak keluarga mendampingi anak belajar numerasi dengan penuh kesabaran dan juga cinta Kak. Sama-sama, terima kasih juga Rumah Cahaya sudah mengundang aku hari ini untuk berbagi sama ayah bunda sekalian di sini. Ya, sama-sama Kak. Dan juga untuk penonton setia, jangan lupa ikuti episode lainnya di Parenting Cerdas Rumah Cahaya. Sampai jumpa!